Aku datang ke rumah tanteku menjelang sore, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Perjalanan yang cukup melelahkan seolah terbayar begitu aku melihat rumah itu dari kejauhan. Rumah sederhana dengan pagar putih dan tanaman bunga yang masih tertata rapi seperti dulu. Tidak banyak yang berubah, dan justru itu yang membuat hatiku terasa hangat. Tempat ini selalu punya cara untuk membuatku merasa pulang. Begitu aku mengetuk pintu, tidak butuh waktu lama sampai tanteku membukanya. Wajahnya langsung berubah cerah saat melihatku. "Kamu akhirnya datang juga," katanya dengan senyum tulus yang langsung menyambutku seperti pelukan hangat. Aku membalas senyumnya, lalu masuk sambil membawa tas. Aroma khas rumah itu masih sama, perpaduan wangi masakan dan sedikit aroma kayu yang sudah lama. Semua terasa akrab, seolah waktu berjalan lebih lambat di tempat ini. Sejak kecil, tanteku memang sudah seperti orang tua kedua bagiku. Ia selalu hadir di saat aku butuh, bahkan tanpa diminta. Karena itu, saat aku tahu ia sekarang tinggal sendirian setelah anak-anaknya merantau, ada rasa ingin menemaninya, walau hanya untuk beberapa hari. Sore itu kami habiskan dengan obrolan ringan yang mengalir begitu saja. Kami membicarakan hal-hal sederhana, kabar keluarga, kenangan lama, hingga cerita-cerita kecil yang justru terasa paling berharga. Sesekali kami tertawa, mengingat kejadian masa lalu yang mungkin bagi orang lain biasa saja, tapi bagi kami penuh arti. Menjelang malam, kami masuk ke dapur. Tanteku bersikeras memasak sendiri, meskipun aku sudah menawarkan bantuan. Tapi akhirnya aku tetap ikut membantunya, memotong dahan, menyiapkan bumbu, dan sesekali mencicipi masakan sambil bercanda. "Kamu masih sama ya, nggak pernah sabar nunggu matang," godanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Soalnya dari dulu masakan tante selalu enak. Ia hanya menggeleng pelan, tapi aku bisa melihat kebahagiaan kecil di wajahnya. Makan malam terasa hangat, tidak mewah, tapi penuh rasa. Kami duduk berhadapan, menikmati setiap suapan sambil sesekali bertukar cerita. Untuk sesaat, aku merasa semuanya benar-benar baik-baik saja. Namun entah kenapa, ada momen-momen kecil yang membuatku sedikit berhenti. Seperti ketika tanteku tiba-tiba terdiam beberapa detik saat aku sedang berbicara. Atau saat ia terlihat melamun, menatap kosong ke arah jendela tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa kali, aku melihat ia mengecek ponselnya, lalu langsung membalikannya seolah tidak ingin terlihat. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ia hanya lelah, atau mungkin memang sedang banyak pikiran. Tapi perasaan itu tetap ada, halus, tapi mengganggu. Malam semakin larut. Setelah membereskan dapur, kami kembali ke ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar kami perhatikan. Suasana perlahan menjadi lebih sepi. "Aku ke kamar dulu ya," kata tanteku akhirnya, berdiri perlahan. Aku mengangguk. "Iya tante, istirahat yang cukup." Ia tersenyum, lalu berjalan menuju kamarnya. Langkahnya pelan, sedikit berbeda dari biasanya yang lebih ringan. Beberapa menit kemudian, rumah itu benar-benar sunyi. Aku masih duduk di ruang tamu, mencoba menikmati ketenangan, tapi entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda, terlalu hening, terlalu sepi. Aku melirik ke arah lorong menuju kamar tanteku, lampunya masih menyala. Biasanya, ia akan langsung mematikan lampu dan tidur, tapi kali ini tidak. Ada perasaan aneh yang muncul di dalam dadaku, bukan takut, tapi lebih kerasa tidak tega. Aku membayangkan panteku di dalam kamar, sendirian, mungkin terjaga, mungkin hanya berbaring tanpa suara, seperti seseorang yang mencoba melawan pikirannya sendiri. Dan saat itulah, tanpa banyak berpikir, aku berdiri. Langkahku pelan menyusuri lorong, setiap langkah terasa seperti keputusan kecil yang entah kenapa terasa penting. Aku berhenti di depan pintu kamarnya. Cahaya dari dalam masih terlihat jelas di sela pintu yang sedikit terbuka. Tanganku terangkat, ragu sejenak. Tapi hati kecilku berkata satu hal. Aku tidak ingin membiarkannya sendirian malam ini. Dan tanpa kusadari, keputusan sederhana untuk mengetuk pintu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Ketukan pelan jariku terdengar begitu jelas di tengah sunyinya malam. Tok, tok. Tidak ada jawaban.
Aku menahan napas sejenak, lalu mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit kecil, membuka pemandangan yang membuat langkahku langsung terhenti. Tanteku terbaring di atas tempat tidur, lampu masih menyala terang. Matanya terbuka, menatap langit-langit tanpa berkedip. Wajahnya tenang, tapi kosong. Bukan seperti orang yang sedang beristirahat, melainkan seperti seseorang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Tante," panggilku pelan. Ia tersentak. Kepalanya langsung menoleh ke arahku. Ada keterkejutan di matanya, diikuti senyum tipis yang dipaksakan. "Kamu belum tidur?" tanyanya, mencoba terdengar biasa. Aku menggeleng, melangkah masuk lebih dekat. "Tante juga belum." Ia terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Gak bisa tidur saja." Aku duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Kamar itu terasa lebih dingin, atau mungkin hanya perasaanku saja. "Aku temani ya, Tante," kataku pelan. Ia menatapku, seolah ingin menolak, tapi akhirnya hanya mengangguk kecil. Kami terdiam. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani malam yang semakin larut. Dalam diam itu, aku bisa merasakan sesuatu. Beban yang tidak terlihat, tapi begitu nyata. Lalu tiba-tiba, getaran ponsel memecah keheningan. Tanteku langsung kaku. Matanya bergerak cepat ke arah meja kecil di samping tempat tidur. Tempat ponselnya bergetar tanpa henti. Aku ikut melihat. Layarnya menyala terang di ruangan yang sunyi. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah pesan masuk. Bukan sekadar pesan biasa. "Kamu pikir bisa terus sembunyi? Saya tahu kamu di rumah. Jangan buat saya datang malam ini." Dadaku langsung terasa sesak. Tanteku bergerak cepat, meraih ponselnya dan membaliknya seolah ingin menyembunyikan isi pesan itu dariku. Tapi sudah terlambat. Aku sudah melihatnya. "Tante," suaraku pelan, tapi tegas. "Itu siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Napasnya mulai tidak teratur. "Gak apa-apa," katanya akhirnya. "Terlalu cepat. Cuma orang iseng." Aku menatapnya lekat-lekat. Orang iseng gak bakal ngomong kayak gitu. Ia terdiam. Lama. Terlalu lama. Suasana berubah menjadi tegang. Tidak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya jarak yang tiba-tiba terasa lebar di antara kami. "Aku cuma gak mau kamu ikut terlibat," bisiknya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Kalimat itu justru membuat hatiku semakin berat. "Berarti memang ada sesuatu," jawabku. Ia menutup mata sejenak, seperti berusaha menahan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kata-kata. "Aku bisa bantu, Tante," lanjutku. Kali ini lebih serius. "Tolong jangan hadapi sendiri." Ia membuka matanya, menatapku dengan campuran rasa takut dan ragu. "Kamu nggak tahu ini seberapa berbahaya." Aku menghela napas pelan, lalu berkata dengan mantap. "Mungkin belum, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan membiarkan Tante sendirian." Ponsel itu kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Lebih memaksa. Dan tanpa kami sadari, ancaman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Seseorang benar-benar sedang mengawasi. Dan mungkin sudah lebih dekat dari yang kami kira. Perasaan itu tidak hilang, bahkan setelah malam berganti pagi. Aku terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman pikiranku tidak benar-benar beristirahat. Rumah itu masih sama, tenang, rapi, dan tampak normal. Tapi bagiku semuanya terasa berbeda sejak pesan itu muncul. Di meja makan, tanteku sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tersenyum saat melihatku.
seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tidurnya nyenyak, tanyanya ringan. Aku mengangguk. Meski itu tidak sepenuhnya benar. Tante sendiri? Ia hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Aku tidak ingin memaksanya pagi itu. Tapi dalam hati aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa hanya menjadi penonton. Jika ada ancaman, maka aku harus tahu dari mana datangnya. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap ponsel tanteku bergetar, ekspresinya berubah. Setiap ada suara di luar rumah, ia refleks menoleh dengan wajah tegang. Bahkan beberapa kali aku melihat ia mengecek kunci pintu berulang kali. Sore harinya aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa masalah ini lebih besar dari yang kukira. Di ruang tamu, saat tanteku sedang di dapur, aku melihat sebuah amplop tergeletak di bawah meja. Amplop itu tidak berisi nama pengirim, hanya tulisan tangan yang kasar di bagian depan. Ini peringatan terakhir. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan sebuah foto. Foto itu membuat nafasku tertahan. Itu foto rumah ini. Diambil dari luar, seperti seseorang sedang mengawasi. Tanganku langsung dingin. "Tante, ini apa?" tanyaku sambil berdiri, menunjukkan isi amplop itu. Tanteku yang baru keluar dari dapur langsung membeku. Wajahnya pucat seketika. "Kamu dapat dari mana?" Suaranya bergetar. "Ada di ruang tamu. Tante, ini bukan bercanda." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seperti akhirnya kelelahan menyembunyikan semuanya. "Aku sudah bilang, kamu jangan ikut terlibat," katanya lirik. "Aku sudah terlibat sejak aku lihat pesan itu," jawabku tegas. "Sekarang jelasin semuanya." Ia terdiam lama, lalu perlahan duduk, seolah kehilangan tenaga. "Aku pernah melakukan kesalahan," katanya akhirnya. Kesalahan lama yang seharusnya sudah selesai, tapi ternyata tidak. Aku menatapnya, menunggu. Orang itu tahu semuanya, dan sekarang dia ingin sesuatu dariku. "Apa?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. Bukan cuma uang, tapi juga sesuatu yang kalau sampai terbuka, bisa menghancurkan hidupku. Aku terdiam. Situasinya jauh lebih rumit dari yang kukira. Tapi satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Seseorang benar-benar ingin menjatuhkan tanteku. Dan sekarang, aku punya satu tujuan. Aku akan cari tahu siapa dia. Kataku mantap. Tanteku langsung mengangkat kepala. "Jangan, itu terlalu berbahaya. Kalau kita diam, dia bakal terus tekan tante." Jawabku. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Sejak saat itu, aku mulai bergerak. Aku mencoba mencari petunjuk dari nomor yang menghubungi, dari amplop, bahkan dari orang-orang di sekitar rumah. Tapi setiap langkah terasa seperti berjalan di tempat gelap tanpa arah. Bahkan lebih buruk. Aku mulai merasa dia juga mengawasiku. Beberapa kali, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan, lalu menghilang saat aku mendekat. Ponselku mulai menerima pesan tak dikenal. Jangan ikut campur kalau tidak mau menyesal. Ancaman itu kini bukan hanya untuk tanteku, tapi juga untukku. Dan di titik itu, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara di dalam rumah mendadak terasa sesak, seolah setiap sudut menyimpan kegelisahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku berdiri di dekat jendela, menatap keluar, mencoba menangkap bayangan yang sejak tadi terasa mengawasi. Dan kali ini,
Aku benar-benar melihatnya. Sosok itu berdiri di seberang jalan, samar di bawah cahaya lampu yang redup. Diam, tidak bergerak. Seolah sengaja memperlihatkan keberadaannya. Jantungku langsung berdegup kencang. "Tante," panggilku pelan. Ia yang sedang duduk di sofa langsung menoleh. "Kenapa?" Aku tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar ia mendekat ke jendela. Begitu ia melihat keluar, wajahnya langsung pucat. "Itu dia," bisiknya, nyaris tak terdengar. Belum sempat kami berpikir, ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, panggilan masuk. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Apa maumu lagi?" Suaranya bergetar. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang, tapi dari ekspresi tanteku, jelas percakapan itu semakin menekan. "Aku sudah bilang, aku tidak punya apa-apa lagi," lanjutnya, hampir menangis. Beberapa detik hening, lalu wajahnya berubah. "Apa? Jangan lakukan itu," katanya panik. Telepon terputus. "Tante, dia bilang apa?" tanyaku cepat. Air matanya mulai jatuh. "Dia bilang, kalau malam ini tidak selesai, dia akan sebarkan semuanya." Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. "Semuanya?" ulangku pelan. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Rahasia itu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Semua usahaku, semua keberanian yang kupaksakan selama ini, terasa runtuh dalam sekejap. Aku tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup cara, dan tidak punya cukup kekuatan untuk melindunginya sepenuhnya. Di luar, sosok itu masih berdiri, menunggu, menekan, mengancam. Aku menutup mata sejenak, mencoba berpikir di tengah kepanikan. Lalu satu hal muncul di pikiranku. Satu pilihan terakhir, pilihan yang selama ini kami hindari. Aku membuka mata, menatap tanteku. "Tante, mungkin sudah waktunya kita berhenti sembunyi." Ia langsung menggeleng. Jangan. Kalau itu terbuka, hidup tante selesai. Aku menarik nafas dalam. Atau kita biarkan dia terus mengendalikan hidup tante selamanya. Ia terdiam. Air matanya jatuh semakin deras. Aku tahu, ini pilihan yang kejam. Mengungkap semuanya berarti menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tapi jika tidak, kami akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Aku menggenggam tangannya erat. "Aku ada di sini," kataku pelan tapi tegas. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng." Ia menatapku lama. Di matanya, aku melihat pertarungan antara takut dan ingin bebas. Dan di detik itu, aku sadar. Keputusan yang akan kami ambil malam ini akan menentukan segalanya. Aku menggenggam tangan tanteku lebih erat, seolah ingin menyalurkan keberanian yang bahkan aku sendiri masih kumpulkan. Di luar, sosok itu masih berdiri. Bayangannya memanjang di bawah lampu jalan. Diam, tapi menekan. "Kita selesaikan sekarang," kataku tegas. Tanteku menatapku. Matanya masih dipenuhi keraguan. "Kalau ini terbuka, tante bisa kehilangan segalanya." Aku menggeleng pelan. Tante mungkin kehilangan sesuatu, tapi tante akan bebas, dan itu lebih penting. Beberapa detik berlalu dalam diam yang berat. Lalu akhirnya, ia mengangguk. Keputusan itu diambil. Dengan tangan gemetar, tanteku mengambil ponselnya.
Ia membuka pesan terakhir dari orang itu, lalu mengetik balasan singkat. Datang sekarang, kita selesaikan. Tidak butuh waktu lama. 15 menit kemudian, ketukan keras kembali menggema di pintu rumah. Aku dan tanteku saling berpandangan. Kali ini, tidak ada lagi rasa ragu. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Pria itu berdiri di sana, dengan senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Kamu datang juga, katanya santai. Aku menatapnya tajam. Masuk. Kita selesaikan. Ia masuk perlahan. Matanya menyapu seluruh ruangan seperti sedang menguasai tempat itu. Tapi suasana kali ini berbeda. Kami tidak lagi bersembunyi. Tanteku berdiri di belakangku. Meski terlihat gugup, tapi ia tidak mundur. Apa yang kamu mau sebenarnya? Tanyaku langsung. Pria itu tersenyum. Saya cuma mau apa yang seharusnya jadi hak saya. Dengan cara mengancam, balasku. Ia tertawa kecil. Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan ponselku. Kamu yakin mau lanjut? Kataku sambil menunjukkan layar. Semua ancamanmu, semua pesanmu sudah tersimpan. Dan bukan cuma itu, aku juga sudah menghubungi pihak yang bisa menangani ini. Senyumnya perlahan menghilang. Apa maksudmu? Tanyanya, nada suaranya berubah. Tante saya memang punya masa lalu, lanjutku tenang. Tapi itu bukan alasan buat kamu meneror dan memeras. Tanteku menatapku, terkejut, tapi juga mulai menguatkan dirinya. Kalau kamu teruskan ini, tambahku, yang hancur bukan cuma kami. Ruangan mendadak hening. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat ragu. Ia menatap kami berdua, mencoba membaca situasi. Tapi kali ini, posisi sudah berubah. Kami tidak lagi menjadi pihak yang tertekan. Beberapa detik yang menegangkan berlalu, hingga akhirnya ia menghela napas kesal. Ini belum selesai. Katanya dingin. Aku tidak mundur. Justru ini baru selesai. Ia menatap tajam, lalu berbalik dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang berbeda. Tanteku langsung terduduk. Air matanya jatuh deras. Ini benar-benar selesai, bisiknya. Aku mengangguk pelan, lalu tersenyum. Iya, Tante. Kita nggak akan hidup dalam ketakutan lagi. Ia menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena beban yang selama ini ia simpan. Akhirnya benar-benar terlepas. Tangisan tanteku pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Bukan tangisan lemah seperti sebelumnya, melainkan luapan emosi yang selama ini ia pendam sendirian. Ketakutan, rasa bersalah, dan kelelahan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Aku berdiri di hadapannya, merasakan betapa berat semua yang telah ia lalui, tanpa pernah benar-benar ia bagikan pada siapapun. Perlahan, aku mendekat dan memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku merasakan tubuhnya benar-benar rileks di pelukanku. Tidak lagi tegang, tidak lagi waspada. Seolah ia akhirnya percaya bahwa semua ini sudah selesai. Maaf, bisiknya lirih di bahuku. Tante terlalu lama menyimpan semuanya sendiri.
Aku menggeleng pelan. Sekarang Tante nggak sendiri lagi. Malam itu menjadi saksi perubahan yang tidak akan pernah kami lupakan. Rumah yang sebelumnya dipenuhi rasa takut, kini terasa hangat kembali. Bukan karena masalahnya tiba-tiba hilang begitu saja, tapi karena kami memilih untuk menghadapinya bersama, bukan lari darinya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tanteku mulai perlahan menata kembali hidupnya. Ia tidak lagi panik setiap kali ponselnya bergetar. Ia tidak lagi memeriksa pintu berkali-kali. Dan yang paling terasa, senyumnya kini kembali tulus, tanpa beban yang tersembunyi. Kami sering menghabiskan waktu bersama di teras, berbicara tentang hal-hal yang dulu tak pernah sempat dibicarakan. Tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang penyesalan, dan juga tentang harapan. Ternyata selama ini Tante cuma takut. Katanya suatu sore, menatap langit yang mulai senja. Aku tersenyum kecil. Dan sekarang, ia menoleh padaku. Matanya jauh lebih tenang. Sekarang Tante lebih takut kalau harus hidup dalam ketakutan lagi. Aku mengangguk. Jawaban itu sederhana, tapi sangat berarti. Hari terakhir sebelum aku pulang, aku kembali berdiri di depan rumah itu. Tempat yang awalnya hanya menjadi tempat singgah, kini berubah menjadi tempat penuh pelajaran hidup. Aku nggak tahu harus bilang apa, kata tanteku sambil menatapku. Aku tersenyum. Nggak usah bilang apa-apa, Tante. Yang penting, Tante sekarang bahagia. Ia menatapku lama, lalu memelukku erat. Dan di pelukan itu, aku tahu satu hal. Kadang, kita tidak perlu menjadi orang yang paling kuat untuk menyelamatkan seseorang. Cukup menjadi orang yang tidak pergi saat mereka paling membutuhkan. Aku datang hanya karena rasa tidak tega melihatnya tidur sendirian malam itu. Tapi aku pulang dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemahaman bahwa kehadiran kita, sekecil apapun itu, bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. Dan sejak saat itu, aku percaya bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan dunia, melainkan memilih untuk tetap tinggal saat semua orang memilih pergi.